Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Yudiastri dari jurusan Fisika Angkatan 2020. Dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Fisika Komputasi. Pada video kali ini saya membuat studi kasus gerak jatuh bebas tanpa gesekan udara. Sebagai contoh, benda dijatuhkan dari ketinggian 600 meter. Nah, ini 600 meter sebagai H0 atau ketinggian awal. Dan pada percobaan ini juga dicari posisi dan kecepatan benda tersebut selama 10 detik pertama. Di sini ada percepatan gravitasi yaitu 9,8. Kemudian ada waktu awal ini 0, waktu akhir ini 10 detik. Karena akan dicari datanya selama 10 detik dengan jumlah datanya itu 100 atau N di sini. Kemudian ada H, ini ada step size yaitu 0,1 dengan rumusnya adalah waktu akhir dikurangi waktu awal dibagi jumlah datanya. Lalu ada T sebagai waktu ke I sama dengan A waktu awal ditambah ke I dikali H, ini 0,1. Kemudian ada persamaannya itu untuk solusi eksak, ada V eksak G dikali T, dimana G sebagai gravitasi dengan nilai yang tetap dan dikali T ini adalah nilai waktu dari 0 hingga 10 detik dalam jumlah datanya itu 100. Untuk I-nya itu 0 sampai 100, ini di drag dari 0 hingga 100. Kemudian waktunya 0 hingga 10 detik dalam dalam 100 data, sehingga selisih waktunya itu adalah 0,1 detik. Untuk rumusnya ini mencari Y eksak, ini untuk Y eksaknya adalah setengah kali GT kuadrat, mana yang pertama ini setengah dikali G, nilai G-nya itu tetap, maka diberi tanda dolar dengan mengklik Fn F4 atau Shift 4, lalu dikali T kuadrat. Untuk T-nya itu dari kolom T ini 0 hingga 10 detik. Nah, berarti setengah dikali G T kuadrat, ini di drag hingga ke data 100. Lalu ada V eksak, ini persamaannya G dikali T. Untuk G-nya itu nilainya tetap, sehingga diberi simbol dolar, ini 9,8 dikali T, ini T-nya 0, maka 9,8 kali 0 hasilnya 0. Lalu yang V kedua, data kedua, ini G 9,8 dikali 0,1, maka hasilnya 0,98. 9,8 dikali 0,1, 0,98. Lalu ini 9,8 dikali 0,2, maka ini hasilnya 1,96. Lalu di drag sampai data ke 100. Kemudian H ini sebagai ketinggian di setiap saatnya. Untuk rumus H itu H0, ini H0-nya tetap nilainya, maka diberi tanda dolar 600 dikurang Y eksak, ini Y eksaknya telah diperoleh, maka 600 dikurangi 0, ini 600, kemudian 600 dikurangi 0,049, ini hasilnya 599,951, ini sampai data ke 100 di drag. Hasil yang akhirnya itu pada ketinggian 110. Lalu dibuat grafik antara grafik posisi atau Y eksak terhadap T, kemudian V eksak atau kecepatan terhadap T, lalu H ketinggian terhadap T. Nah, ini grafiknya ada 3 untuk yang eksak. Ini yang pertama, grafik posisi terhadap waktu. Ini waktunya di sumbu X dan posisi di sumbu Y. Kemudian grafiknya itu linear dari kiri bawah ke kanan atas, ini seperti ini. Lalu ada grafik kecepatan terhadap waktunya tetap di sumbu X dan kecepatannya itu di sumbu Y. Ini linear dari kiri bawah ke kanan atas. Kemudian yang di grafik kecepatan terhadap waktu ini ada nilai Y-nya, Y sama dengan AX tambah B, ini 9,8X ditambah 4D min 14, ini R kuadratnya 1. Kemudian ada grafik ketinggian terhadap waktu. Di sini ketinggian awalnya 600, maka grafiknya turun dari kiri atas ke kanan bawah. Ini waktunya sama di sumbu X dan ketinggiannya itu di sumbu Y. Kita cari data untuk yang Euler. Di sini ada solusi numerik Euler, ini persamaannya. Kemudian kita mencari Kp, dimana Kp ini adalah H dikali G, dengan H-nya itu 0,1, ini nilainya tetap, maka diberi tanda dolar. Lalu G-nya juga sama 9,8, maka diberi tanda dolar juga dengan klik Fn. Nilainya sama.
100. Lalu ada V Euler, ini adalah kecepatan setiap saat pada solusi numerik Euler. Untuk yang pertama itu 0. Nah, untuk rumusnya itu I ditambah H dikali I 0. Kemudian data yang kedua adalah H15 ditambah G16. Berarti H15 itu data pertama. Data pertama dari V Eulernya ditambah G16. Data kedua dari kafinya. Artinya ini data yang pertama ditambah dengan data kedua dari kafi, lalu selanjutnya data kedua ditambahkan dengan data ketiga, lalu ini data ketiga ditambahkan dengan data keempat kafi, dan seterusnya sampai data ke 100. Lalu ini ada KY. KY ini data pertama dan keduanya adalah 0 dan rumusnya adalah H dikali V ke I. Ini data ketiganya adalah H-nya adalah 0,1 diberi tanda dolar juga karena nilainya tetap dikali V ke I. Ini H16, artinya H16 ini adalah data kedua dari V Euler. Dan seterusnya ini data ini didapatkan dengan menggunakan 0,1 dengan data ketiga dari V Euler. Seterusnya sampai data ke 100. Y Eulernya ini rumusnya adalah YI ditambah H dikali VI. Ini yang pertama ini yang pertama dan kedua adalah 0, lalu yang ketiga di sini J16. J16 itu adalah data kedua dari Y Eulernya ditambah dengan I17. Ini data ketiga dari KY. Maka ini data ketiga ditambahkan dengan ini, maka akan menghasilkan data ke-100-nya adalah 485,1 pada Y Eulernya atau pada posisi setiap saat Euler ini. Dan ada H Euler ini sebagai ketinggian setiap saatnya dengan menggunakan solusi numerik Euler di 600 karena H0 dikurangi Y. H0 ini nilainya tetap, maka menggunakan simbol dolar. Sini H0-nya adalah 600. 600 dikurangi dengan Y dari Euler ini. 600 dikurangi 0 maka 600, kemudian 600 dikurangi 0 ini sama 600, kemudian 600 dikurangi 0,098 maka ini hasilnya 599,902 dan seterusnya ini dengan menggunakan H0 dikurangi nilai Y Euler ini. Hasil akhir dari ketinggian setiap saat pada detik ke-10 itu adalah 114,9 dalam satuan meter. Kemudian kalau dibuat grafik juga, untuk grafik yang pertama itu posisi terhadap waktu. Ini posisi Euler ini terhadap waktu di awal dengan selisih 0,01. Kemudian yang kedua itu kecepatan Euler terhadap waktu. Lalu yang ketiga ada H Euler atau ketinggian setiap saat terhadap waktu. Nah, untuk grafiknya dapatkan seperti ini. Untuk grafik posisi terhadap waktu untuk Euler, ini waktunya di sumbu X dan posisinya di sumbu Y. Ini grafiknya dari kiri bawah ke kanan atas. Lalu untuk grafik yang kedua itu grafik kecepatan terhadap waktu. Di sini linear dari kiri bawah ke kanan atas. Untuk waktunya itu dalam satuan second di sumbu X dan kecepatannya itu di sumbu Y. Dengan menghasilkan ini ada trend line-nya yaitu Y sama dengan AX tambah B di sini nilainya. Kemudian ada R kuadrat sama dengan 1. Kemudian ini grafik yang ketiga adalah grafik ketinggian terhadap waktu. Ini untuk Euler sama, dan grafiknya itu turun dari kiri atas ke kanan bawah karena untuk ketinggian itu mengacu pada dari permukaan tanah 600 meter dari permukaan tanah, maka data yang pertama itu 600 dan ini turun ke kanan bawah. Selanjutnya kita buat data Euler yang modifikasi. Untuk persamaan yang digunakan ini ada solusi numerik Euler termodifikasi. Ini ada V Euler modifikasi, kemudian ada Y Euler modifikasi dan H Euler modifikasi. Untuk di awal ini ada kafi untuk modifikasi persamaannya sama dengan yang numerik Euler. Kemudian ada KY juga, ini H dikali V ke I ditambah 1. Untuk kafinya ini, kafinya adalah H dikali G. Untuk kafi yang pertama itu 0, kemudian kafi yang kedua hingga yang ke 100 itu adalah H, di mana H nilainya tetap itu 0,1, maka digunakan tanda dolar dikali G. Gravitasi kecepatan gravitasi itu 9,8 dan nilainya tetap, maka diberi simbol dolar juga. 0,1 dikali
9,8, maka hasilnya 0,98. Ini nilainya sama semua sampai ke data yang ke 100. Lalu ada V Euler, ini V Euler modifikasi data kecepatan setiap saat pada Euler yang termodifikasi. Data yang pertama itu 0, kemudian data yang kedua ini V Euler adalah V tambah H dikali Q. Nah, ini data yang terbagi dari data pertama dari Euler modifikasi di 0 ditambah L16. L16 itu adalah 0,98. Ini 0,98 hasilnya, kemudian 0,98 ini tambahkan dengan 0,98 pada kami yang modifikasi, maka hasilnya 1,96. Itu ini 1,96 ditambah 0,98 hasilnya 2,94 dan seterusnya sampai data ke 100. Kemudian ada KY, ini nilai yang pertamanya adalah 0, kemudian umumnya adalah H kali V tambah 1. Nah, ini data H-nya tetap, data H itu 0,1 ini, maka diberi tanda dolar. Nah, ditambah yang M16. M16 itu adalah data kedua dari V Euler modifikasi. Selanjutnya ini yang ketiga 0,1 dari nilai H ditambah dengan ini, kemudian seterusnya sampai data ke 100. Lalu ada Y Euler modifikasi. Y Euler modifikasi ini nilainya Y ditambah H dikali Y tambah 1. Berarti data yang O15 ini data pertama dari Y Euler itu 0 ditambah dengan N16. 16 itu adalah data kedua dari KY modifikasi. Ini di belakang sampai data ke 100. Sudah mencapai Y Euler itu posisinya adalah 4,9. Yang terakhir itu ada H Euler modifikasi. H Euler data ketinggian setiap saat untuk Euler modifikasi. Nah, ini datanya 600 itu adalah ketinggian awal. H Eulernya H0 dikurangi Y Euler. H0 itu adalah nilai yang sama yang tadi 600 nilai H-nya, kemudian dikurangi Y Euler. Y Eulernya itu 0. 600 dikurangi 0, kemudian 600 dikurangi 0,098 hasilnya 9,02. Lalu ada 600 dikurangi 0,294 ini hasilnya, dan seterusnya ini 600 dikurangi nilai ini sampai dengan data yang kesana. Hasilnya ini dibuat grafik. Untuk grafiknya itu sama, yaitu posisi terhadap waktu yang dengan selisih 0,1 second sampai waktu ke 10 detik. Lalu ada kecepatan terhadap waktu dan juga ada ketinggian terhadap waktu. Ini untuk grafiknya ada 3. Ini terhadap grafik posisi terhadap waktu. Untuk grafiknya ini ada grafik posisi terhadap waktu yang dimodifikasi, Euler yang dimodifikasi. Ini kemudian ada grafik kecepatan terhadap waktu yang Euler termodifikasi. Kemudian ada juga grafik ketinggian terhadap waktu yang Euler termodifikasi. Nah, ini grafik posisinya. Untuk posisinya itu waktu dan posisi di sumbu Y. Ini posisi terhadap waktu, ini grafiknya dari kiri bawah ke kanan atas. Kemudian grafik kecepatan terhadap waktunya itu dari kiri bawah ke kanan atas juga, namun ini lebih lurus, linear, dengan ini ada trade line-nya. Untuk waktunya itu di sumbu X dan kecepatan di sumbu Y, dan grafik ketinggian terhadap waktu ini modifikasi waktunya di sumbu X dan ketinggian sumbu Y ini turun dari kiri atas ke kanan bawah. Ini grafiknya. Kemudian pada siap grafik dari eksak Euler dan juga Euler termodifikasi. Ini terdapat nilai Y atau nilai ini trade line-nya, Y AX tambah B, A-nya itu sebagai percepatannya, mana nilainya itu adalah 9,8. Nah, di sini kecepatan berubah terhadap waktu. Nah, ini kecepatannya berubah terhadap waktu. Ini gradien percepatan itu 9,8, dan karena kecepatannya berubah terhadap waktu, maka ini termasuk graf jatuh bebas ini termasuk ke GLBB. Selanjutnya kita buat pemrogramannya pada Python. Buat program mencari eksak dan numerik menggunakan software Python versi 3. Untuk programnya ini adalah program untuk Euler.
Yang pertama ada import navi SNP, ini untuk library dalam perhitungan numeriknya. Lalu ada from print source import, ini sebagai solusi importnya untuk memanggil file print solusi. Lalu ada from Euler import, ini untuk memanggil file yang berisi metode Euler. Lalu ada import matplotlib, ini untuk memanggil library matplotlib untuk plot data. Kemudian ada input data di sini, kita menginput data yang telah diketahui yaitu nilai G, atau nilai G ini 9,8 meter per sekon. Lalu kita membuat fungsi diferensial orde 1 atau persamaan diferensial biasa. Ini untuk sistem gerak persamaan gerak dari benda jatuh bebas tanpa gesekan udara. DYDT-nya ini 0 Y sama dengan Y dalam kurung 1, kemudian desi DT-nya itu nilai G itu nilai 9,8. Lalu yang dari waktu yang diketahui pada posisi dari kecepatannya. Di sini waktu awalnya adalah 0, kemudian waktu di akhirnya adalah 10 detik. Dan kondisi awal ini yang atas di X, waktunya didefinisikan sebagai X dan ini X stopnya 10 detik. Ini ada H, untuk step size-nya ini 0,1 telah diketahui dengan rumus GT kuadrat, dan untuk T-nya itu diganti dengan X setengah G X kuadrat X dikali X. Di data berdasarkan solusi yang diplot menggunakan metode Euler dan eksak. Posisi terhadap waktu X di X itu sebagai waktu dan posisinya itu di sumbu Y. Terdapat dua grafik nantinya, ada grafik numerik dan juga Euler. Ini X itu waktu, kemudian nanti Y itu sebagai Y0 itu posisi, dan Y1 itu kecepatan benda yang jatuh dan sebaran. Setelah datanya muncul, maka akan ada grafik di sini. Waktunya dalam sumbu Y dengan satuan second, dan untuk posisinya itu di sumbu Y dalam satuan meter. Nah, ini metode Euler dan eksak ini hampir berhimpitan. Keduanya dapat digunakan untuk saling melengkapi. Dan dengan Euler ini dapat mencari kecepatan dan posisi. Selanjutnya kita cek file yang dipanggil dalam pemrograman ini. Kita lihat di sini untuk yang pertama itu ada Euler.py, ini untuk modul Eulernya, ada integrate dan ada import navi juga, dan ada X dari Y-nya. Kemudian yang kedua ada insult.py, solusi. Dapat digunakan untuk keduanya, dapat digunakan untuk saling melengkapi baik itu eksak maupun Euler. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.